Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indragunawan.com. Di video kali ini sebelumnya saya meminta maaf karena saya sadar bahwa beberapa waktu belakangan ini saya sangat sibuk di pekerjaan saya dan juga saya menerima satu proyek sampingan yang saya kerjakan sekitar 3 bulan yang lalu. Dan akhirnya kedua proyek di kantor maksud saya dengan proyek di luar ini menyita banyak waktu saya sehingga saya betul-betul nggak bisa maintain social network saya termasuk YouTube channel ini gitu. Nah, itu juga sebagai salah satu alasan kenapa channel ini terbengkalai adalah biasanya kalau saya membuat video YouTube itu kan ada proses persiapannya, ada proses, editing kemudian ada proses produksinya lah gitu ya. Nah, itu prosesnya tuh belum praktis gitu. Jadi workflow saya sebelumnya ya saya harus menyiapkan kamera, kemudian saya harus menyiapkan audionya, recordingnya, kemudian setelah itu saya import, hasil capture dari kamera itu ke software video editing, kemudian saya edit, lepas itu saya, ekspor, upload ke YouTube. Nah, dari mulai proses menyiapkan kameranya saya sudah merupakan satu effort yang menurut saya belum praktis gitu ya. Makanya untuk video kali ini mungkin saya akan coba testing hanya dengan setup menggunakan webcam saya saja seperti ini. Karena ini setup yang lebih fix dan ini biasanya setup yang saya biasa pakai kalau saya meeting dengan teman-teman kantor gitu. Yang penting kan kontennya dan pesan saya tersampaikan. Nah, dan untuk memulai proses seperti ini menurut saya praktis karena cuma tinggal membuka software, OBS dan saya rekam aja gitu ya. Nah, untuk memulai video kali ini saya mau cerita sedikit tentang perkembangan project saya di video sebelumnya, yaitu untuk face recognition. Pada saat itu sebetulnya belum menjadi project ya, masih berupa sebuah proof of concept yang saya buat satu project kecil untuk membuktikan ke manajemen bahwa teknologi ini bisa dicapai gitu ya. Yang menjadi pertimbangan pada saat itu adalah kalau kita pakai service cloud, artinya biayanya akan sangat mahal karena setiap API call untuk mengenali wajahnya akan dicas gitu. Nah, jadi, pitching saya pada saat itu jelas, boleh nggak saya coba untuk bikin satu project pakai TensorFlow atau pakai TensorFlow JS pada saat itu, dan saya bisa buktikan kalau ini kita bisa buat sendiri gitu. Nah, akhirnya ketika saya sudah presentasikan produk itu ke, manajemen dan akhirnya mereka melihat potensi produk itu dan meminta saya untuk membungkusnya menjadi sebuah produk yang betul-betul bisa dipakai tapi dengan beberapa tambahan gitu ya. Misalkan seperti ini, kalau misalkan pada saat itu saya ngetesnya dengan menggunakan webcam, tetapi di project aslinya itu nanti kita akan menggunakan sebuah IPTV atau smart CCTV kamera yang level consumer gitu ya. Karena kalau misalkan untuk level industri kan biasanya CCTV itu mahal. Nah, jadi implementasinya itu adalah bagaimana kita membuat, face recognition menggunakan CCTV atau home smart CCTV kamera dan kita bisa membaca stream dari beberapa CCTV yang kita pasang yang tersebar di kantor atau di mana gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengenali, orang-orangnya gitu. Nah, jadi, ke arah sana perkembangan dari produk itu gitu. Jadinya untuk demo site-nya ada di hosting di fr.indragunawan.com untuk, saat ini sekarang saya sudah tutup. Jadi kalau ada teman-teman yang masih nyoba-nyoba karena ngelihat video saya sebelumnya itu, mohon maaf saya sudah tutup, project POC-nya karena sekarang sudah berupa project dan project itu milik kantor saya sekarang gitu. Jadi saya nggak bisa buka. Nah, untuk video kali ini saya sebetulnya ingin menjawab satu pertanyaan yang juga sering ditanyakan, eee, sebetulnya skill set apa sih yang paling penting ketika kita, mau menjadi seorang software engineer gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya saya mau berangkat dari mungkin perkataan ini, bahwa pekerjaan kita itu bukan, skill set yang utama bukan hafalan gitu, tapi pemahaman sama algoritma atau logika. Nah, saya jadi ingat satu cerita waktu saya kuliah dulu, ada satu dosen yang, sebenarnya dosen hardware, jadi dia juga berurusan dengan mengajarkan kita tentang pemrograman hardware gitu kan. Nah, tapi dalam sesi dia itu kalau dia misalkan memberikan tes ke mahasiswanya itu, selalunya begini, jadi 70% nilai itu adalah dari algoritma atau urutan logika yang kita buat, 20% itu dari pseudocode, dan kalau 10% itu kalau misalkan kita buat programnya jalan gitu. Jadi bayangkan kalau kita hanya fokus ngoding, kemudian yang penting codingnya jalan gitu ya, itu cuman ngejar 10% nilai gitu. Sedangkan yang diminta sama dia tuh 70% tuh dari algoritma atau cara pola berpikir kita gitu ya, bagaimana menyelesaikan, instruksi atau permasalahan itu gitu. Nah, sesimpelnya dulu mungkin kalau misalnya yang teman-teman yang ikut, mata kuliah teknik informatika belajar algoritma itu kan, dulu saya diajarinnya gini, coba membuat algoritma bagaimana membuat telur dadar gitu. Nah, step by step-nya gitu. Jadi kita nulis mulai dari mungkin ada yang nulis dari, oh ya kita harus ke warung dulu beli beli minyak goreng, terus misalkan beli garam, beli
telurnya gitu, kemudian nanti bagaimana, mau bikin telur dadar itu berarti kan, ada yang suka misalkan pakai, daun bawang atau enggak, dicampur dulu apa segala macam. Nah itu step by step-nya diurutkan sampai dengan kita menggoreng sebuah telur dan jadi telur dadar. Jadi semakin lengkap instruksinya, semakin bagus flow-nya gitu ya, itu nilai algoritmanya semakin besar. Nah, di pekerjaan kita juga jangan lupa bahwa kita ini sekarang semua berkecimpung di dunia IT gitu. IT itu inform teknologi atau dalam bahasa Indonesianya teknologi informasi. Kata kuncinya di sini itu adalah informasi gitu. Nah, jadinya mencari informasi, memilah informasi, memproses informasi dan menjanjikan informasi itu adalah bagian dari pekerjaan kita gitu. Nah, di sini saya nggak bicara informasi secara umum dulu lah. Kalau misalnya di dalam kerjaan ya informasi itu kan berupa apa saja yang masuk terhadap atau input terhadap program kita kan. Kalau misalnya tadi saya bicara masalah face recognition berarti informasi yang masuk itu adalah data gambar dari kamera gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berurusan dengan software accounting misalkan data informasi itu kan berarti data transaksi yang di-input ke dalam software accounting itu gitu. Dan hasilnya adalah laporan akuntansinya gitu. Nah, apa yang keluar di hasilnya apakah betul atau tidak itu tergantung dari prosesnya yang di dalam kan gitu yang kita buat. Nah, kenapa tadi saya sebut bahwa hasilnya itu tergantung dari proses. Kalau misalkan ada sebuah transaksi, misalkan saya punya uang 1 juta kemudian saya pakai untuk membeli, controller ini seharga 300.000 gitu. Nah, itu adalah transaksi yang terjadi. Nah, itu yang saya sebut, mungkin kalau istilah saya ini faktanya gitu. Faktanya kejadian sebenarnya adalah saya membeli barang atau membeli controller itu seharga 300.000. Kemudian saya punya bukti pembayarannya 300.000 dan itu menjadi data yang akan saya masukkan ke dalam software accounting. Di dalam software accounting ini ada sebuah proses. Prosesnya misalkan dia mengurangi dari berapa banyak uang yang saya, punya, kemudian, dikurangi dengan jumlah transaksi yang saya keluarkan sehingga hasilnya misalkan kalau saya tadinya awalnya punya 1 juta dibelikan controller 300.000 sehingga sisa uang saya 700.000 kan gitu. Nah, itu jelas gitu jadinya kalau algoritma yang kita buat di dalam proses itu betul, maka hasilnya akan mengeluarkan 700.000 kan gitu. Nah, tapi gini, ini pentingnya teman-teman juga atau dalam kacamata saya perlu memilah-milah antara, fakta, data, dengan logika gitu. Jadi yang pertama fakta. Faktanya itu saya membeli controller seharga 300.000. Misalkan gini, saya bilang ke penjualnya, bisa nggak, masukin harganya 350.000, terus tulis notanya 350.000 gitu. Nah, faktanya berubah kan gitu. Secara data tetap betul. Ketika kita input datanya ke software accounting ya tetap betul kan gitu, karena uangnya 1 juta, bukti transaksinya 350.000 sehingga kalau dikurangin jadi 650.000 misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti itu, datanya atau buktinya benar, tetapi faktanya tidak sesuai gitu. Nah, itu pentingnya bagaimana cara kita membaca situasi, bagaimana membedakan fakta dan data dan logika gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke software accounting tadi, ketika datanya benar, seandainya logika yang kita buat benar, maka hasilnya akan benar gitu. Kalau misalkan datanya benar, tetapi logika yang kita implementasikan salah, maka hasilnya akan salah. Nah, kalau misalkan dalam situasi ketika faktanya tidak benar, itu bagaimana? Secara data buktinya benar gitu ya, karena buktinya itu yang tertulis, dimasukkan ke dalam, software atau dalam logikanya, diprosesnya benar dan hasilnya akan benar sesuai dengan data yang masuk gitu. Tetapi faktanya tidak sesuai. Nah, itu yang berada di luar sistem. Sebetulnya itu tidak bisa kita proses ya di dalam dunia IT kita nggak tahu fakta sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan saya mau kaitkan pembahasan sebelumnya tadi dengan keresahan yang saya rasakan setelah dibombardir dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari apa yang terjadi di negara kita beberapa waktu kebelakangan ini ya. Mungkin banyak di antara kita yang susah untuk membedakan mana itu fakta, mana itu data. Apalagi kalau misalnya kita mau masukkan itu ke dalam logika berpikir gitu. Nah, dan ini juga menarik gitu karena kalau di dalam dunia IT gitu, kita hanya fokus terhadap logikanya saja gitu. Karena kalau logikanya betul ya apapun yang dimasukkan ke dalam proses itu hasilnya akan jadi betul gitu. Kalau misalnya salah ya hasilnya akan jadi salah. Nah, tetapi menariknya di sini kalau kita bicara masalah hukum, baik itu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan atau manusia ya, logika itu bukan yang paling penting. Contohnya begini, kalau di dalam hukum agama gitu ya, atau misalkan ketentuan Tuhan gitu, terkadang tidak logis pun tidak apa-apa gitu, karena itu bagian dari keimanan. Tetapi di dalam hukum manusia atau hukum yang mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara, apapun yang terdapat atau tertulis menjadi sebuah bukti atau data itu harus
bisa diterima menjadi sebuah logika hukum, gitu. Nah itu kompleksnya menurut saya yang terjadi di masyarakat kita kali ini gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam dunia kita jelas gitu, dalam dunia IT itu jelas satu atau nol gitu, ya atau tidak gitu kan. Oke, saya nggak akan memperpanjang pembahasannya tadi. Key text-nya apa ya, untuk video kali ini mungkin, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita sekarang ini betul-betul hidup di era informasi gitu ya, di zaman informasi, bukan lagi era industri seperti orang tua kita dulu. Jadi di era informasi ini, sebagai teman, sebagai orang tua yang mengajarkan ke anaknya atau teman yang ngasih tahu ke yang lain, kita harus bisa juga seperti tadi gitu ya, bukan hanya seorang programmer yang harus bisa memilah informasi, tapi kita dan teman-teman kita dan keluarga kita harus kita kasih pemahaman juga bahwa kita harus pintar-pintar memilah informasi yang masuk ke kepala kita. Tidak semua informasi itu benar karena seperti saya bilang tadi di awal, fakta itu bisa dimanipulasi dan ketika fakta itu berubah menjadi data, belum tentu data itu betul gitu. Jadi jangan sampai saya paling nggak suka kalau misalkan ada debat atau ada orang yang selalu bilang, "Ini datanya, data kamu mana?" Gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya seperti itu tadi, karena data itu gimana pun juga kalau sumber datanya tidak betul, maka data itu akan tidak betul. Oke, topik selanjutnya mengenai tahun 2020, banyak banget perubahan yang kita rasakan ya dengan adanya pandemi seperti ini. Banyak teman-teman juga yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga banyak startup-startup yang, tutup gitu dan mengurangi jumlah karyawan dan itu juga berdampak terhadap teman-teman IT gitu. Jadi, secara umum industri IT ini harusnya tidak terdampak karena pekerjaan kita bisa dilakukan remote dari rumah gitu dan selama ini juga saya dari sejak pindah kerja itu baru ke kantor 3 kali. Jadi selama ini saya kerja di rumah gitu. Makanya kamar saya yang tadinya saya pernah cerita bahwa ini adalah ruangan laundry, sekarang hampir mirip-mirip dengan kantor, bahkan saya dipinjemin mesin kopi sama teman saya. Jadi, aktivitas saya di rumah bahkan sekarang lebih betah daripada saya di kantor gitu, karena mau ngopi deket tinggal ke belakang gitu. Kemudian juga, seperti tadi saya tunjukin saya punya controller karena ini adalah stasiun saya untuk kerja juga untuk main gitu. Jadi saya pernah cerita kalau saya dulu senang main games kan gitu dan dengan adanya kejadian kayak gini karena saya tadinya juga senang foto dan aktivitas moto saya di luar dikurangi, akhirnya saya balik lagi jadi main game gitu di rumah. Jadi kalau dulu saya pernah bilang bahwa sebetulnya nggak ada di dalam dunia kita ini, istilah work life balance gitu, yang ada work life integration. Nah sekarang ini betul-betul terjadi bahwa work life integration itu ada di 2020 gara-gara pandemi ini gitu ya. Dulu saya bilang kalau misalkan, saya mau kerja saya tutup pintu supaya saya nggak terganggu sama keluarga. Nah itu masih memisahkan antara mana space rumah, mana space, waktu saya di kantor gitu ya. Tapi dengan konsep work life integration itu tadi, sebenarnya sekarang pintunya ini kebuka gitu, karena saya nggak harus bekerja terus-terusan dari jam 9 sampai jam 6 misalkan, saya juga kalau misalkan, ketika diperlukan sama keluarga saya di luar, saya bisa keluar, tapi begitu saya ada sesuatu hal yang penting harus saya kerjakan di dalam, misalkan ada meeting atau memang saya harus kejar deadline, keluarga saya juga sekarang sudah mengerti gitu. Nah ini menariknya gitu ya. Kalau kita lihat dulu gitu ya, kerja remote IT itu masih jarang-jarang lah gitu, mungkin sampai ada komunitasnya kan kalau di Indonesia remote worker gitu kalau nggak salah. Sekarang menurut saya remote worker tuh udah nggak eksklusif lagi gitu, karena mungkin hampir semua orang yang bekerja di dalam dunia IT yang saya tahu, mereka pernah remote works gitu. Dan beberapa di antaranya termasuk perusahaan saya sampai sekarang masih memberlakukan kerja di rumah gitu. Kita belum diwajibkan untuk datang ke kantor. Kemudian, dari sisi pendidikan yang saya mungkin belum pernah cerita kalau saya sebetulnya waktu datang ke Malaysia ini kan, bertepatan dengan seharusnya anak saya yang pertama tuh masuk SD. Tetapi karena waktu itu saya belum tahu apakah saya akan tinggal lama di Malaysia atau tidak, akhirnya kita memutuskan untuk meng-homeschool-kan anak saya yang pertama dengan yang kedua gitu. 6 tahun itu istri saya sudah terbiasa, maksudnya dengan proses belajar homeschooling terhadap anak-anak kita gitu kan. Nah, tahun ini sebetulnya harusnya anak saya yang paling besar masuk SMP. Nah, tapi yang lucunya itu begini, ketika kita memutuskan untuk, okelah kita kirim anak kita ke sekolah SMP supaya dia punya pengalaman juga bagaimana, punya teman di sekolah gitu ya, kemudian ikut aktivitas-aktivitas di sekolah, ternyata sekolahnya juga di-homeschooling kan gitu. Jadinya selama semester kemarin juga dia sekolahnya di rumah gitu, ujiannya di rumah gitu dan nah itu menurut saya positifnya 2020 itu adalah kita benar-benar dipaksa untuk bertransformasi ke digital gitu ya. Yang tadinya masih banyak resisten baik dari diri kita sendiri atau dari infrastruktur atau dari lingkungan, mengenai kemungkinan untuk bertransformasi ke era digital gitu. Sekarang dengan pandemi di 2020 ini, dipaksa semua orang untuk bisa bertransformasi ke digital. Jadi di dalam kondisi ini juga kita bisa membaca, industri mana yang survive pandemic gitu. Kalaupun kita orang IT, tapi kalau kita bekerja di dalam industri yang terdampak
dengan situasi kayak gini, kita juga belum belum aman gitu ya dalam kerjaan kita gitu ya. Banyak banget teman-teman saya di startup atau ada juga yang kerja di maskapai besar bahkan di Malaysia gitu ya, itu yang terkena dampak dari pandemik ini. Walaupun kerjanya sebagai IT. Jadi kalau ada generalisasi bahwa, kerjaan IT itu sebetulnya enak karena bisa dikerjain di rumah dan selamat dari pandemik gitu, tidak terkena dampak pandemik itu salah juga gitu, karena tergantung industrinya bukan tergantung profesinya. Ya tetapi sekarang kita sudah sampai di tahun 2021, semoga tahun ini jauh lebih baik daripada tahun 2020 dan harapan saya kondisi akan kembali normal, kemudian juga teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan itu bisa mendapatkan lagi pekerjaannya di tahun ini, karena tahun 2020 merupakan tahun yang berat untuk kita semua. Ya baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Seperti tadi di awal saya bilang, saya minta pendapat teman-teman bagaimana jika setupnya gini aja, karena ini lebih praktis buat saya dan lebih mudah untuk mengupload videonya buat saya. Dan kalau misalnya ini oke dan cocok, berarti buat saya udah nggak ada alasan untuk nggak upload lagi ya, karena sebetulnya untuk recording seperti ini lebih simpel dan lebih praktis aja gitu. Dan saya bisa melakukannya kapan saja, setelah saya selesai kerja misalkan malam-malam, bisa langsung nyalain webcam, record, dan bisa langsung upload. Ya sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut atau misalkan ada saran untuk topik yang ingin saya bawakan berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tetapi kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditujukan secara langsung dan private, itu boleh kontak lewat Instagram saya di indragunawan.com. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan ciao.